Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena telah memberikan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tausiah tentang perjuangan dakwah Nabi yang ditolak dan dibenarkan secara kelembutan dapat mengaktivitaskan fleksibel dakwah di umatnya. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukannya. Tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkungannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun, setiap hal kita kerjakan, tak terkecuali berdakwah. Mau tidak mau, pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Nabi Muhammad SAW pun sama mengalami rintangan dalam dakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Nah, Abu Lahab ini paman keempat Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dalam kitab Nur al-Dolam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya begitu tampan. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra. Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Mengapa bisa begitu? Karena bukti penolakannya itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Ab'ad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki belakang Nabi berkata, "Dia adalah anak yang suka berdusta." Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abad bertanya kepada orang-orang di pasar, "Siapa gerangan yang menyalah dan mengatai Nabi itu?" Mereka menjawab, "Pria itu adalah Abu Lahab." Dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Juga dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar di atas, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah dan hal baik lainnya, hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Tak hanya penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi, namun juga terjadi penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi. Lalu sebetulnya apa sih yang menyebabkan mereka menolak dan menentang dakwah Nabi ini? Ada 5 motif mengapa mereka menentang dakwah Rasulullah. Pertama, pengaruh dan kekuasaan. Yang kedua, ekonomi dan status sosial. Yang ketiga, setia dengan agama nenek moyang. Keempat, iri dengki dan angkuh. Dan kelima, tidak percaya ajaran-ajaran Islam. Nah,
Dengan adanya pertentangan yang sudah dialami dakwah Nabi ini, hal ini harus dilakukan dengan cara berdakwah dengan penuh kelembutan. Karena jiwa seorang muslim yang lemah lembut merupakan refleksi dari kelembutan kolbu. Semakin lembut kolbu seseorang, maka kelembutannya akan semakin tampak. Kolbu yang keras akan melahirkan tindakan yang keras, sembrono, bahkan brutal. Maka tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang lembut, karena Allah menciptakan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qattu ila zanahu wa la nuzi'a min syai'in qattu ila syana. Artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu, sedangkan hilangnya kelembutan membuat sesuatu perkara menjadi tidak lagi indah. Di antara perkara yang membutuhkan kelembutan adalah dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliaulah manusia yang memiliki kelembutan kepada setiap orang yang didakwahinya. Hari ini banyak di antara manusia yang menolak dakwah Islam. Salah satunya itu sebabnya adalah hilangnya kelembutan dalam dakwah. Islam ibarat mutiara, sedangkan kelembutan adalah bak bungkusnya. Ketika bungkusnya tak lagi indah dan kotor, maka jangan pernah berharap manusia mau membukanya. Membuka saja tidak mau, apalagi menerima mutiara yang ada di dalamnya. Seseorang ketika berdakwah hendaknya memperhatikan akhlak yang mulia ini. Janganlah ia sampai gegabah dan bertindak kasar dalam dakwahnya. Dakwah itu merupakan amalan yang begitu mulia, dan ia adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Inilah jalan Rasulullah SAW. Jangan sampai dakwah yang mulia ini dikotori dengan kekerasan, ketergesa-gesaan yang akan berakibat penolakan atas sebuah kebenaran yang disampaikan. Belajar dari kelembutan dakwah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita, yakni dengan perilaku lemah lembutnya. Ketika suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabat berada di masjid, tiba-tiba itu datang seorang suku Badui mengencingi salah satu bagian masjid, namun Rasulullah sama sekali tidak marah terhadap orang tersebut. Nah, contoh lain dari sikap lembutnya Nabi SAW dalam berdakwah adalah menempatkan manusia sesuai kedudukannya, memberikan gelar atau julukan yang sesuai. Ini sangatlah diperhatikan oleh Nabi dan dipraktikkan sebagai contoh bagi umatnya. Sudah menjadi bukti bahwa kesuksesan dakwah dapat diperoleh dengan kelemah lembutan kepada objek dakwah. Kelembutan tidak akan menimbulkan permusuhan antara yang mendakwahkan dan yang didakwahkan. Permusuhan antara seseorang dengan musuhnya akan berakibat orang tersebut tidak mau mengikuti kebenaran. Manusia apabila berselisih, maka dia akan selalu merasa berada di pihak yang benar, dan lawannya berada di pihak yang salah. Padahal tidak mustahil gitu bahwa di samping ada kesalahan pada musuhnya, dia juga memiliki kebenaran. Selain itu, kelembutan dalam berdakwah umat diperlukan karena tabiat manusia tidak ada yang pernah senang dan menginginkan kekerasan. Bahkan orang yang berdakwah dengan cara yang kasar, gegabah juga tidak ingin jika diperlakukan dengan perilaku yang tidak menyenangkan. Maka hendaknya seseorang mendakwahi saudaranya dengan penuh kelembutan sebagaimana dirinya senang diperlakukan dengan lemah lembut. Seperti Rasulullah SAW bersabda bahwa
wal ya'ti ilan nasi ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Artinya hendaknya ia memberi kepada orang lain apa yang ia suka untuk diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, jika seorang ingin berdakwah, maka sepatutnya ia akan membayangkan bahwa dirinya lah yang akan menjadi objek dakwah. Tentunya ia akan senang jika mendapatkan nasihat dengan cara yang sopan santun, dengan penuh kelembutan. Jika demikian, maka berdakwahlah dengan secara lembut. Nah, dakwah dalam ajaran Islam juga bersifat sangat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman yang dengan sarana kemajuan teknologi digital. Ya, di era sekarang ini kan, karena kewajiban berdakwah itu sifatnya sangat fleksibel. Hal itu karena tuntunan pelaksanaan dakwah tidak ditunjukkan kepada satu komunitas saja, namun bersifat umum dengan tidak meninggalkan sifat kekhususannya sendiri. Artinya selain sebagai fardu ain, dakwah ini juga sebagai hukumnya itu sebagai fardu kifayah. Berdakwah hukumnya itu wajib ditujukan kepada setiap orang yang mengaku muslim dengan memberikan petunjuk dan berita gembira. Akan tetapi untuk penyelenggaraannya hendaknya ada tenaga ahli yang khusus dari kalangan umat Islam yang memang mendalami bidang tersebut secara profesional untuk menciptakan suasana kondusif dalam berdakwah. Itu biasanya dilakukan secara kolektif dari individu itu sendiri, harus saling melengkapi. Dan dakwah yang dilakukan secara individu hendaknya memberikan dukungan kepada pihak yang memang benar-benar terjun ke dalam bidang ini secara profesional. Jangan sampai karena adanya dua bentuk hukum berdakwah ini menjadikan umat Islam terpecah. Apalagi sampai tidak peduli dan merasa tidak berkewajiban untuk menyampaikan dan melestarikan ajaran Islam. Kegiatan dakwah harus benar-benar fungsional dan mempunyai peran transformatif. Dalam kaitan ini, dalam rangka mewujudkan konsep tersebut, maka seorang dai harus mempunyai bekal atau persiapan diri dan dalam menjalankan misinya yang dilakukan melalui 3 tahap transformasi. Tahap transformasi pertama itu sosial, ya kan, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam. Tahap kedua, transformasi sosial kuantitatif, yaitu dengan mengadakan ekspansi hingga keluar jazirah Arab. Sedangkan tahap ketiga adalah transformasi peradaban yang menjadikan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Keberhasilan tersebut dapat dicapai karena dalam jiwa Nabi Muhammad itu telah tertanam konsep yang baik gitu, yang berjiwa besar, teguh, terus pintar, tulus lahir batin, serta memberi tanpa pamrih. Di samping itu, para aktivis dakwah harus berusaha untuk mengolah materi dakwah semenarik mungkin sehingga memikat minat pendengar dan mampu memotivasi. Menyampaikan dakwah kepada manusia harus menyadari jika manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan akal serta jiwa, sehingga mereka itu harus dihadapi dengan seluruh unsur-unsurnya gitu. Materi dakwah tidak harus memenuhi syarat, namun yang sangat penting adalah berupaya untuk membahas ajaran-ajaran agama sesuai dengan tingkat kecerdasan objek dakwah. Oleh karena itu, dakwah sedapat mungkin menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif, artinya mudah dipahami, mudah diketahui, mudah dicerna gitu. Dibutuhkan kecerdasan juga, kecakapan, dan kejelian dai dalam membaca kajian objek dakwahnya. Kita tahu hari ini media sosial atau sosial media itu telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal, ya kan. Di zaman sekarang kan semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya juga teknologi.
Nah, dari itu keberadaannya nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual. Media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial merupakan media daring di mana para pengunanya itu pasti sudah paham kan. Kalau biasanya kan anak kecil dulu belum bisa bermain sosial media, sekarang kan sudah bisa. Nah, pasti dia akan mengetahui konten berupa blog, terus YouTube, terus jejaring sosial yang lain. Nah, kemunculan media yang canggih ini harus diakui. Pada satu sisi, kemunculan media sosial telah menguntungkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa dengan mudah berinteraksi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan melalui telepon. Selain itu, dengan adanya media sosial, penyebaran informasi juga semakin cepat. Dalam kaitan ini, media sosial dapat dipakai sebagai sarana berdakwah. Begitu masifnya manusia dalam memanfaatkan internet dan jejaring, sehingga tentu saja akan sangat efektif jika media sosial ini digunakan sebagai sarana untuk menebar kebaikan atau berdakwah. Tentu saja dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana berdakwah haruslah disertai dengan sikap arif dan bijaksana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Tadi saya mengajukan pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Apakah masih belum? Saya ingin bertanya. Iya, siapa Mbak? Dengan Mbak Nanda, Iya. ingin bertanya, mengapa Abu Lahab menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya tampung dulu ya Mbak, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Saya juga ingin bertanya, Mbak. Ya, monggo. Dari Mbak siapa? Sofi. Ya, silakan Mbak Sofi. 2 alasan mengapa kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, saya tampung dulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda terlebih dahulu. Pertanyaannya yang pertama kurang lebihnya begini. Mengapa Abu Lahab menolak dakwah Nabi Muhammad SAW? Gitu ya Mbak kurang lebihnya. Ya, jawabannya karena Abu Lahab mengatakan bahwa agama yang dibawakan oleh Nabi itu adalah agama yang tidak benar, dan dia merasa bahwa nanti Tuhan-Tuhan mereka atau berhala yang disembah mereka itu akan tersingkir. Begitu Mbak, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Ya, makasih Mbak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Sofi ya Mbak ya. Kurang lebihnya pertanyaannya begini. 2 alasan mengapa kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah. Gitu ya Mbak. Kalau menurut saya, yang pertama itu fanatisme buta, yaitu fanatis terhadap ajaran nenek moyangnya terdahulu gitu. Yang kedua, keangkuhan dan kesombongan serta ketidakmampuan mereka dalam membedakan antara kenabian atau kekuasaan. Gitu Mbak, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Masih Mbak atas pertanyaan. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi pertanyaannya? Maaf, saya ingin bertanya lagi. Iya, monggo Mbak. Haruskah berdakwah dengan lemah lembut di zaman sekarang ini? Tolong dijawab ya Mbak. Iya. Bentar ya Mbak, saya ketik dulu. Silakan, ada lagi yang bertanya?
Saya juga ingin bertanya, Mbak, bagaimana caranya berdakwah melalui media sosial? Makasih ya atas pertanyaan tadi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Nanda lagi ya. Pertama yakni, haruskah berdakwah dengan lemah lembut di zaman sekarang ini? Ya, jawabannya itu tentu saja, Mbak, karena kondisi masyarakat di era milenial sekarang itu banyak mengedepankan perasaan dibanding ilmu dan dalil, ya kan? Biasanya kan orang kalau bilangnya keras atau gimana pasti nggak akan diterima, ya kan? Pasti akan dibentak balik, gitu kan ya, Mbak. Nah, maka ketika kondisi seperti ini, kelemah lembutan itu menjadi senjata ampuh dalam berdakwah agar apa yang disampaikan memberikan pengaruh baik kepada manusia. Ada syekh yang mengatakan, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, zaman ini adalah zaman lemah lembut, kesabaran dan hikmah, bukan masanya kekerasan. Sebab kebanyakan manusia berada dalam kebodohan, dalam kelalaian, lebih banyak mengedepankan urusan dunia daripada akhirat, ya kan? Ya begitu ya, Mbak. Maka diharuskan untuk banyak bersabar dan lemah lembut sehingga dakwah bisa tersebar dan sampai kepada manusia dengan baik dan mereka menjadi mengerti apa seorang dai sampaikan. Apakah bisa diterima? Iya, terima. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama, Mbak. Pertanyaan kedua dari Mbak Sofia. Ya. Pertanyaannya kurang lebihnya begini. Bagaimana cara berdakwah melalui media sosial? Ya. Kalau menurut saya cara berdakwah di media sosial itu dengan kan sekarang sekarang kan berkembangnya zaman, pasti teknologinya juga makin berkembang, begitu kan, Mbak? Nah, jadi sekarang banyak remaja, bahkan bukan remaja lagi, orang tua yang dulunya tidak bisa menggunakan HP sekarang bisa menggunakan HP. Nah, cara yang paling efektif itu di media sosial itu menggunakan media yang paling sering digunakan, seperti di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, gitu, Mbak. Nah, selain itu kita itu harus juga mengedepankan bahasa yang digunakan. Jadi gak usah bahasa yang baku gitu. Kan kalau bahasa yang baku banget pasti orang-orang gak akan tahu, orang-orang gak akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bahasanya seperti santai, relax gitu, serta ada perbincangan yang mengundang tawaan gitu, Mbak. Biasanya kan kalau berdakwah mengundang tawaan kan pasti banyak yang suka, banyak yang tertarik, banyak yang paham. Nah, dengan demikian dakwah dapat menjangkau mereka dengan efektif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, karena kebenaran hanya ada pada milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.